Temanku perang. Aku tahu, kamu pasti terkejut mengapa ada perempuan berminat membaca buku yang banyak dianggap orang subversif itu. Terlihat dari wajah kamu saat aku bilang, boleh pinjam buku yang kemarin kamu bawa itu. Namun, seharusnya kamu tidak perlu seterkejut itu, karena aku hanya tidak mau kamu kecewa kalau ternyata semua tidak sesuai yang kamu harapkan. Aku hanya perempuan biasa, sama seperti perempuan lain yang seperti kamu sebut beberapa hari yang lalu, lebih suka dunia hedon. Namun, aku juga kadang merasa iba melihat teman-temanku. Mereka kemana-mana selalu bersama, ke mall, nonton film. Bukan berarti aku tidak suka ke mall dan bioskop. Kamu tahu kenapa aku iba pada mereka? Mereka sepertinya sangat insecure bila sendirian. Sepertinya kebingungan bila teman-teman meninggalkan. Sementara aku, kamu tahu kan, hampir tak ada yang mau bergaul denganku. Mungkin ini karena tampangku yang berkacamata seperti kutu buku. Lalu mungkin karena telah terbiasa, aku tak lagi risih sendirian. Walaupun begitu, aku juga manusia biasa. Tak bisa selamanya sendiri. Kadang, aku juga merindukan sayapku yang tersembunyi. Entah di mana. Seperti kata Khalil Gibran, orang yang hanya memiliki satu sayap, lalu untuk bisa terbang, kita membutuhkan sayap lain. Kamu tahu apa maksudnya? Itu artinya cinta memang sangat krusial dalam kehidupan. Mungkin beberapa orang mengira membicarakan cinta adalah hal konyol. Apalagi jika kita membicarakan cinta sejati. Buatku pribadi, tidak. Justru mereka yang menampik pentingnya cinta itu yang tidak akan menemukan cinta sejati. Kamu mau dengar konsepsiku tentang cinta sejati ini? Mau tidak mau, kamu akan membaca paragraf berikutnya, bukan? Cinta adalah satu, cinta milik semua. Namun, kenapa sepasang kekasih yang sedang kasmaran bisa menyatakan diri mereka sedang mengalami cinta? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka sebetulnya sedang merasakan sedikit dari sensasi bernama cinta itu. Namun pada saat itu, mereka belum merasakan cinta yang sebenarnya. Cinta tidak eksklusif. Cinta tidak hanya bisa direpresentasikan oleh sepasang kekasih atau beberapa kelompok. Sebab, ada yang tidak bisa merasakannya. Seperti tulisanku di atas tadi, cinta itu milik semua. Itu maksudnya, cinta tidak eksklusif karena semua orang berhak merasakannya. Cinta itu satu, artinya hanya ada satu cinta, yaitu cinta yang komunal dan tanpa batas. Sekarang coba kita lihat. Sementara beberapa dari kita di sini menyatakan telah mendapatkan cinta, di belahan dunia lain ada orang yang menderita karena perang. Aku tidak bisa menutup mata terhadap itu semua dan kemudian bercinta di sini. Sayangnya, saat cinta hanya direpresentasikan oleh relasi sepasang kekasih, banyak dari mereka menginterpretasikannya hanya pada permukaannya saja. Seks adalah salah satu interpretasi cinta yang permukaan. Saat kamu merasa membaca buku komunisme itu subversif, maka memahami cinta sejati adalah hal yang lebih subversif bagiku. Kenapa? Karena cinta sering melawan semua nilai yang sudah mapan. Karena cinta, orang sering melupakan semua norma dan nilai yang berlaku. Karena cinta menuntut hak yang tercuri, khususnya hak untuk bisa selalu bersama dengan yang dicintainya. Cinta meruntuhkan alienasi. Karena alienasi memisahkan orang dari kehidupan sosial. Ironisnya, di sini cinta justru menjadi senjata makan tuan. Saat seseorang merasa harus membahagiakan orang yang dicintainya, dia harus mencari uang. Produktivitas, kerja harian, konsumerisme yang harusnya bisa runtuh oleh cinta, malah jadi bumerang bagi mereka yang merasa bisa membahagiakan kekasihnya dengan itu semua. Mereka malah teralienasi satu sama lain. Ini juga salah satu efek dari interpretasi cinta permukaan. Lalu cinta menjadi sangat utopis. Karena untuk mendapatkan cinta yang satu itu, berarti kita harus membakar semua bendera, menghapus semua batas negara, melupakan nilai mapan,
dan mengembalikannya kepada masing-masing individu. Itu semua utopis, bukan? Jadi, bukannya aku tidak tertarik membahas wacana komunisme. Hanya saja, aku terlalu sibuk mencari cinta sejati. Semoga suatu hari kamu mau bergabung. Cinta permukaan tidak akan sanggup menguak tabir kehidupan, tidak akan sanggup menjawab pertanyaan tentang cinta itu sendiri, tidak akan mampu mengembalikan sisi kemanusiaan yang telah tertampik oleh sibuknya dunia, tidak akan bisa menjadi jalan untuk menemukan kebahagiaan hakiki, tidak cukup kuat untuk merobohkan sel yang memisahkan mereka, tidak cukup ampuh untuk mengobati penyakit kronis dunia ini, tidak cukup panas untuk membakar kibaran bendera di atas tanah kemenangan ego, tidak cukup berbahaya bagi mereka yang mengambil keuntungan dari semua keadaan itu. Dari aku, Mirah.